Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak lupa juga Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 8 ingin menceritakan kisah dari salah satu wali songo di Indonesia, yakni Sunan Muria. Penasaran dengan kisahnya? Simak video ini. Di tanah Jawa yang subur dan kaya budaya, lahirlah seorang anak dari pasangan agung, Sunan Kalijaga, tokoh besar wali songo yang bijaksana, dan Dewi Saro, adik dari Sunan Giri yang alim. Anak itu diberi nama Raden Umar Said. Ia kelak dikenal sebagai Sunan Muria, salah satu tokoh besar penyebar Islam di tanah Jawa. Masa kecil yang berkah. Sejak kecil, Umar Said tumbuh dalam lingkungan yang syarat nilai keislaman dan kebudayaan Jawa. Ia belajar langsung dari ayahnya, Sunan Kalijaga, tentang bagaimana Islam dapat menyatu dengan budaya tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Ia belajar membaca Al-Quran, memahami tasawuf, dan mendalami seni wayang, gamelan, serta tembang Jawa. Berbeda dengan anak-anak bangsawan lain yang terbiasa hidup mewah, Umar Said lebih suka bergaul dengan rakyat kecil. Ia sering bermain di sawah, mendengarkan cerita petani, dan membantu nelayan menyiapkan jala. Disinilah tumbuh cintanya kepada rakyat kecil, cinta yang akan membimbingnya dalam dakwah kelak. Memilih jalur sunyi, dakwah di pegunungan. Ketika dewasa, Umar Said diangkat menjadi bagian dari wali songo. Namun, berbeda dari kebanyakan wali yang berdakwah di pusat-pusat kekuasaan, Umar Said memilih jalur yang lebih sunyi. Ia pergi ke pedalaman, ke kaki Gunung Muria di daerah Kudus. Biarlah para wali lain berdakwah di kota dan keraton, katanya suatu hari. Aku akan menemui mereka yang tersembunyi di balik hutan, di antara ladang dan sawah. Ia mendaki bukit, menuruni lembah, menyusuri desa demi desa. Ia tidak datang membawa kitab tebal atau hukum keras. Ia datang membawa senyum, tembang, dan kesederhanaan. Dakwah lewat budaya. Di lereng Gunung Muria, Umar Said melihat masyarakat masih memegang kuat tradisi nenek moyang mereka. Ia tidak melawan, tapi menyentuh hati mereka lewat budaya. Ia menciptakan tembang-tembang Jawa seperti Pangkur, Sinom, dan Dandanggula. Di dalam bait-bait itu, tersembunyi ajaran tentang kejujuran, tauhid, kasih sayang, dan kepatuhan kepada Tuhan. Ia memainkan gamelan, mendongeng lewat wayang, dan menyisipkan pesan Islam secara halus. Dalam sebuah pertunjukan wayang, ketika tokoh Pandawa memilih jalan benar, Sunan Muria berkata, "Lihatlah, bahkan dalam perang, kebenaran harus tetap dijaga. Seperti itu pula jalan seorang Muslim, lurus, jujur, dan adil." Dekat dengan rakyat kecil, Sunan Muria tidak hanya mengajarkan agama, ia juga mengajarkan cara hidup yang baik. Ia membantu petani memperbaiki irigasi, mengajarkan teknik bertani yang lebih efisien, dan ikut bekerja bersama mereka di sawah. Ketika musim kemarau panjang melanda, ia memimpin warga membangun penampungan air dari bambu. Saat seorang anak kehilangan ayahnya, ia datang dan memeluk si anak, mengatakan bahwa Allah akan menjadi penopangnya. Ia adalah guru, sahabat, orang tua, dan pemimpin, semuanya dalam satu pribadi yang lembut. Mendirikan masjid dan mengokohkan iman. Di puncak Gunung Muria, Umar Said mendirikan sebuah masjid kecil dari kayu. Masjid itu bukan hanya tempat salat, tetapi juga pusat ilmu dan kebudayaan. Siapapun boleh datang, petani, nelayan, wanita, anak-anak, untuk belajar membaca Al-Quran, mendengar kisah Nabi, atau hanya sekadar melepas lelah dan mendapatkan ketenangan. Dari masjid itulah Islam menyebar ke pelosok Kudus, Jepara, Pati, dan sekitarnya. Wafat dalam kedamaian. Setelah puluhan tahun mengabdi, berdakwah, dan melayani rakyat, tubuh Sunan Muria mulai lemah. Ia tahu waktunya hampir tiba. Suatu pagi, ia memanggil murid-muridnya dan berkata, "Jangan tangisi kepergianku. Teruskan perjuangan ini dengan kelembutan, jangan dengan paksaan. Islam adalah cahaya, dan cahaya tak perlu diteriakkan, cukup dinyalakan." Sunan Muria wafat di puncak Gunung Muria dan dimakamkan di sana, di desa Colo. Hingga kini, makamnya tetap diziarahi oleh ribuan orang, bukan karena keagungan jasadnya, tetapi karena keteladanan hidupnya. Warisan abadi. Sunan Muria meninggalkan warisan besar, Islam yang membumi dalam budaya, nilai-nilai hidup sederhana dan membantu sesama.
Cara berdakwah dengan seni, kasih sayang, dan keteladanan. Ia tidak hanya seorang wali, tetapi sebuah pelita di tengah gelapnya kebodohan dan kekerasan. Itulah kisah Sunan Muria, sangat menarik dan dari kisah Sunan Muria mengajarkan bahwa kebenaran bisa sampai ke hati manusia lewat kelembutan. Bahwa menyebarkan agama tidak selalu dengan kekuasaan, tapi bisa dengan budaya, seni, dan cinta. Dalam diamnya di puncak Gunung Muria, ajaran dan cintanya tetap mengalir seperti mata air, memberi kehidupan bagi siapapun yang mencarinya. Dan kami dari kelompok 8 menutup video ini dengan wassalamualaikum.